Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama, bersilaturahim di ruangan yang begitu indah berkah ini. Ini semuanya adalah perjuangan daripada orang tua kita yang hari ini sedikit banyaknya kita banyak mendapatkan manfaat dari hasil perjuangan beliau. Baik, kita lanjutkan. Ini cuma kultum, kuliah tunggu makan. Alhamdulillah, kita sampaikan atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada siang hari ini kita bisa duduk bersama bersilaturahim di kampus ilmu ini. Kita doakan semoga semua apapun kebaikan yang dilakukan di kampus ini pahalanya mengalir kepada orang tua kita, almarhum orang tua kita Bapak Dr. Haji Amarullah Nasution SEMBA. Karena hari ini banyak yang bisa mengambil manfaat dari kampus ini, ya sedikit banyaknya insya Allah akan menjadi amal jariah buat almarhum dalam kuburnya dan orang-orang yang pernah berbuat baik di kampus kita ini. Ala hadir niat khususnya kepada orang tua kita ini, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Kepala Yayasan, Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu, Bapak Halamuan Nasution SHMH. Kemudian yang kami hormati Rektor Universitas Labuhan Batu, Abang Anda Asesor aku tak pandai mau baca-baca. Berarti profesor lah. Ya, ada Perlawan Nasution PhD. Murid-murid di kampus aku terakhir. Ya, karena yang tidak diceramahi Pak Kapolres, ya mulai dari profesor, doktor, master, mana-mana ini apa dengan MSI, Master Segala Ilmu. Ya, ada MM Mondar-Mandir Medan. Ya, awak cuma LC langsung cair. Alhamdulillah. Ya, bisa bersilaturahim dengan keluarga besar ya di Universitas Labuhan Batu ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Labuhan Batu, Pak Jogi, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak di Labuhan Batu. Ya, sekarang sudah agak berkurang dari di sini Pak. Kalau dulu masih agak banyak. Masa Pak apa namanya? Pak Prido itu paling solid. Ya, Bapak Kapolres juga hadir. Ya, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan dunia kampus dan dengan kami para ustaz dan bagaimana kita memperbaiki Labuhan Batu ini. Karena Labuhan Batu ini Pak punya satu apa? Narkobanya Pak parah. Aku sering mengisi di lapas itu Pak. Ada di lapas itu yang pemakai narkoba itu dosen. Ada yang masuk ke lapas itu gara-gara narkoba mahasiswa. Ada polisi. Ya. Perempuan ada yang masuk gara-gara narkoba di lapas itu. Ada yang sudah menikah. Ada ustaz
bersama. Karena kalau ini baik, insya Allah kita akan mudah memperbaiki semua lini kehidupan kita itu. Kemudian yang kami hormati juga para dosen, ya. Ini banyak yang dosen-dosen yang ini. Ya. Ini ada profesor mendampingi Bang Ali ini, ya. Bang Yogi ini profesor, kepalanya tuh. Ya, kepalanya udah profesor, tidak ada rambutnya lagi. Ya. Iya, kan? Nah, udah jadi profesor nanti ya. Ya, kebanyakan aja apa profesor yang apa cabul ya. Sekarang kan lagi viral kita, semua lini kehidupan kita cabul. Allah Akbar. Para ustaz lakukan cabul, ya kan? Dai. Nah, dengan kata-katanya apa? Walid boleh nak dewi. Hancur ustaz gara-gara si Walid. Nah, Bapak Ibu, para dosen yang saya hormati dan muliakan, kemudian dari perwakilan IKANAS juga hadir, juga dari yang menyimpan duit kita BSI juga hadir. Ya, mudah-mudahan masih ada duit yang kami simpan di bank, ya. Tak semuanya bawa ke dalam tanah, ya kan. Nah, Bapak Ibu dan seluruh kita yang hadir pada hari ini yang saya muliakan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Presiden Prabowo dilantik, kemudian beliau melantik para pembantunya, dia lantik para menteri dan para pejabat-pejabat di negeri ini. Dia tidak suruh langsung untuk bekerja, tapi dia bawa ke Magelang untuk dia gembleng, untuk dia retreat, untuk dia berikan pemahaman tentang menjalankan tugasnya. Begitu juga ketika seluruh kepala daerah dilantik oleh beliau di Istana Negara, seluruh kepala daerahnya tidak langsung terjun untuk mengerjakan tugasnya di daerah masing-masing, tapi lagi-lagi beliau bawa ke Magelang, beliau bergembleng di sana, beliau memberikan pemahaman, beliau berikan retreat kepada mereka. Apakah ketika mereka mendapatkan retreat itu atau mereka mendapatkan tentang apa tugas pokok mereka sebagai seorang yang diberikan amanah oleh negara dan oleh rakyat, apakah itu intinya? Bukan, tapi itu adalah sekedar untuk sebagai modal mereka untuk bagaimana menjalankan tugas di tempat amanah yang telah diberikan kepada mereka. Maka kalau Pak Prabowo telah memberikan retreat kepada para penguasa, para orang-orang yang diberikan jabatan di Magelang lebih kurang 7 hari, Allah Subhanahu wa taala telah meretreat kita 30 hari Ramadan. Ya. Allah retreat kita dengan gemblengan Ramadan. Apakah intinya Ramadan? Bukan, tapi untuk menjalani kehidupan kita selama 11 bulan. Ya. Maka apa hasil didikan Ramadan itu? Itulah yang mau kita bawa dalam menjalani kehidupan kita 11 bulan ini. Maka rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lama-lama karena kita menunggu Ibu Bupati juga nanti. Ya, karena nanti kita sambutan masih ada lagi. Saya tidak berlama-lama. Paling tidak 3 yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah lakukan semua aktivitas lillahi ta'ala. Karena Allah, karena Tuhan yang kita sembah. Ini penting. Mohon izin Pak Kapolres. Ya, saya pulang dari Mesir 2011. Setiap jam 5 sore atau setengah 6, pagi jam 7, bapak-bapak yang berseragam lantas itu sudah siap di posisinya masing-masing untuk mengatur lantas di kantor Bapak. Kemudian masa Covid dan setelah Covid, alhamdulillah masih lanjut Pak Kapolres. Tapi mana problemnya? Hari ini mereka cuma berdiri 5 menit, foto, habis itu selesai. Tak percaya? Itu kan? Betul Bu dosen? Nah ini bukan aku, ya. Aku menyampaikan saja Pak Kapolres. Kenapa itu? Karena bukan lillahi ta'ala lagi. Karena sistem hari ini yang dibangun di negeri kita ini adalah sistem bagaimana sekedar lancar laporan, bagus laporan sekalipun pekerjaan tak beres. Itu hari ini yang kita bangun. Ya kan Pak? Semua sekarang asal ada fotonya seolah-olah sudah selesai tugas. Maka yang mau kita bangun apa? Kesadaran dari dalam diri para orang-orang yang diberikan amanah. Mau dilihat Pak Kapolres, mau dilihat Pak Rektor atau tidak, ya, maka dalam syariat, dalam ilmu bahasa agama
namanya ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Memang kau ketika melakukan itu seolah-olah kau harus melihat Allah, tapi andai pun kau tak melihat Allah, yakinlah bahwa Tuhanmu sedang melihat kau sedang bekerja. Itu yang mau kita hidupkan dalam diri kita. Ada pengawasan dari Allah. Ramadan kan itu kan yang melahirkan kita. Berani kita macam-macam di siang Ramadan. Panas luar biasa. Kemudian kita pergi wudu. Pas wudu itu berani kita coba-coba korupsi. Kumur-kumur 3 kali, buang 2 kali. Sekalipun ada orang sedang wudu di samping kita, dia tidak akan tahu kita sedang memasukkan satu tegukan ke dalam tenggorokan kita. Tahu dia? Enggak tahu. Kita kumur-kumur 3 kali, buang 2 kali, sekali-kali masuk. Enggak akan tahu dia. Kapan dia tahu? Pas habis sudut. Baru ketahuan kita ini. Kenapa kita tidak berani macam-macam saat itu? Karena kita merasa ada Tuhan yang mengawasi kita. Siang hari, ketika di Ramadan itu tidak ada istri di rumah, tidak ada CCTV yang mengawasi kita, tidak ada mata yang sedang memantau kita. Tapi jangankan untuk memakan semangka, ya kan? Puasa Ramadan itu kan luar biasa kan? Jangankan semangka, tabung 3 kilo pun kayak semangka kalau udah siang itu. Berani kita coba untuk mencicipi sisa makanan tadi pagi waktu sahur? Tak berani. Kenapa? Karena kita merasa ada Tuhan yang sedang melihat kita, ada Allah yang sedang melihat kita. Maka ini yang ingin kita ciptakan. Kalaupun ada sistem di ULB, saya yakin ada sistem untuk absen. Itu bisa kau akali. Secanggih-canggihnya sistem yang dibangun masih bisa diakali manusia. Maka kesadaran ini yang ingin kita bangun. Kesadaran ini yang harus ada dalam diri kita. Jangankan mengotak-atik apa namanya absen Pak Rektor, sedangkan mengotak-atik pertalite jadi pertama. Kenapa kita? Apa lagi mengotak-atik itu? Nah, jadi orang-orang tua kami, bapak ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lillah. Ya, kalau ini muncul pada diri kita, maka kita akan bekerja karena amanah yang diberikan kepada kita, bukan karena pantauan atasan kita, bukan karena kita sedang dilihat, tidak. Tapi ini adalah amanah saya, maka saya akan kerjakan. Ada masalah di kampus ini? Pasti siapa bilang tak ada masalah? Ya, siapa bilang tak ada masalah? Tapi sering saya sampaikan, di setiap organisasi adakah itu masalah? Ada. Kalau kita tengok dari Pak Kapolres sekarang, tengok pengawal yang banyak. Tapi ada nggak masalah di Polres itu, Pak? Wah, ada. Jangankanlah di institusi, ya kan? Jangankan di sebuah organisasi, di rumah tangga kita saja ada masalah. Tapi apa yang harus kita jadikan? Cobalah lihat, kalau kita lihat orang sore-sore naik kereta, naik MX, suami istri, kita pikir dia yang paling bahagia hidupnya, ya kan? Padahal kita tak tahu bahwa mungkin MX-nya itu adalah bulan terakhir, kalau tak bayar kena tarik dia. Artinya apa? Jangan kau banding-bandingkan institusimu, kau mencari nafkah, kau cari makan dengan kekurangannya, dengan kau bandingkan dengan di luar sana. Kenapa kau lihat rumah tangga orang lebih bahagia, lebih indah? Karena yang kita lihat itu adalah yang indahnya saja. Waktu naik kereta sama-sama, waktu belanja ke susunya sama-sama, pas dia lembangan piring pernah kita lihat? Nggak pernah kita lihat. Begitu juga di kampus ULB ini, ya kan? Jangan, kayaknya lebih enak lah mengajar di Unipa, kayaknya lebih enak lah di Cita, kayaknya lebih enak lah di ini. Karena kita tidak tahu apa masalah di sana, karena kita lihatnya hanya dari luar. Maka semua yang indah yang kelihatan. Apa itu? Pas posting lagi halal bihalal, wih indah kali ya. Pas korang bontak rektor, orang kita doang. Oh, nak bontak di sini sana, pun nak bontak juga. Sama dengan kita, sama-sama pegawai negeri. Ya? Tak ada di kita, yang ada di kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka andai pun ada kekurangan di kampus ini, jadikanlah itu sebagai pembelajaran, bukan untuk mencerita-ceritakan keluar. Yakinlah dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarir, pasti akan ada masalah di dalam kita. Tapi itulah yang mengajak kita untuk lebih dewasa.
dewasa. Dalam rumah tangga kan begitu. Apakah keluarga sakinah itu adalah yang tak pernah bertengkar, yang tak pernah ada masalah dalam rumah tangganya? Bukan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketika ada masalah mereka bertambah dewasa dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kampus ini juga menjadi kampus yang sakinah adalah di saat ada masalah dan ketika masalah itu muncul maka mereka bertambah dewasa dalam menyelesaikan permasalahan problem dalam kampus. Ya kan? Ada nggak gini kira-kira di kampus ini dosen yang agak-agak sifatnya kayak Abu Lahab? Aduh, saya bilang aduh, oh nggak menyalahkan satu tahu, dor salah, bahkan ketua yayasan disalahkan. Entah apa ketua yayasan ini pakai baju tidak dulu katanya. Ya, saya udah menyalahkan. Aduh, yang model-model Fir'aun sikit-sikit aduh. Tapi model Nabi Musa ada juga. Ya. Maka tidak mungkin lurus semuanya. Ya. Tidak akan mungkin lurus semuanya. Pasti akan ada yang tidak sesuai dengan kita. Itulah indahnya sebenarnya dunia ini. Makanya di situ ada Ibrahim, di situ ada Nabi Namrud. Ya kan? Di situ ada Nabi Musa, di situ ada Fir'aun. Di situ ada Nabi Isa, ada di situ Herodes, ya. Di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kalau ada kawan yang ngomong, "Ih, aku bosan dia ini," semua nyalahkan dosa itu. Hello, di situ ada Fir'aun, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Ibrahim, di situ ada Namrud, di situ ada aku, tapi di situ juga ada kamu. Jadi hidup ini memang begitu, tidak akan mungkin lurus-lurusan. Ya, jadi kalaulah lillahi ta'ala ini muncul pada diri kita, maka kita tidak terlalu melihat apakah saya diawasi oleh atasan, diawasi oleh rektor, diawasi oleh wakil rektor, diawasi oleh dekan. Tidak penting sama saya. Kenapa? Karena ada Tuhan saya yang selalu melihat kerjaan saya. Wa quliman fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ya, ayat ini yang menjadi benteng kita. Wahai para dosen, benteng kita. Ikmalu, kerjakan saja pekerjaan amanahmu secara profesional, kata Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Biar Allah yang akan ngasih nilai, biar Rasul yang ngasih nilai. Wal mu'minun, dan orang-orang yang hatinya bersih. Tidak perlu asal kamu angkat apa namanya, cari muka saja muda ini, apa lagi cari-cari muka lain? Udahlah, ya kan Pak Kapolres kan, muka kita udah Allah kasih, Tuhan kasih bagus begini, mau cari muka baru lah. Tidak penting kita, ya. Biar orang-orang yang hatinya bersih yang menilai. Yakinlah kalau kita kerjakan amanah ini dengan baik, maka Allah akan naikkan derajat kita. Tidak perlu, oh dia itu Pak Doktor yang begini nih, dosen itu yang begini ya. Cerita dia tak pernah mencintai dosen, tapi dia sedang mencintai dosen di depan rektor. Aku sering baca umroh begitu, ya. Bapak Ibu nanti pas umroh nih jangan ceritakan aib orang lain, jangan kau ceritakan, habis pahala umrohmu nanti. Ada datang lagi ibu, Ustaz, alhamdulillah aku selama ini tak pernah mencintai aib orang selama umroh ini, Ustaz. Tapi kalau satu kamar itu Ustaz, wih, parah Ustaz. Ya, menceritai aib orang saja kalau dia orang itu. Kalau semalam ini tak tahu dia sedang mencintai aib orang. Ya. Nah, maka oleh sebab itu lillahi ta'ala ini penting. Agar apa? Agar kita tidak butuh dengan penilaian orang lain. Ya. Penilaian manusia ini terlalu terbatas. Penilaian rektor terbatas, wakil rektor terbatas, wakil dekan terbatas. Tapi ada CCTV Allah yang takkan pernah terbatas, dan Allah tidak akan mungkin yang lalai untuk memberikan penilaian itu kepada kita. Inilah yang mau kita hidupkan, ya. Makanya tadi saya sampaikan di depan Pak Kapolres, ya. Mudah-mudahan ya bapak-bapak kita di lantas ini mengerjakan tugasnya, mengatur lalu lintas itu memang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setengah jam mereka memang mengatur, ya. Kenapa? Karena Kapolres tak mungkin sampai mencek itu setiap saat. Pak Wakil Kapolres tak mungkin melihat itu setiap waktu.
mengawasi kerja mereka. Nah, ini yang pertama. Udah ada kultur minuman ya? Gimana Pak dosen? Lanjut atau udah? Yang kedua, rekan-rekan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar nilai-nilai Ramadan itu tetap bisa kita jaga. Selain tadi ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua adalah perlunya baiklah lingkungan yang tetap menjaga kita. Lingkungannya ada 3. 1, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga, lingkungan media sosial kita. Jadi media sosial ini sekarang juga sudah termasuk lingkungan, ya. Jadi grup-grup kita itu, kalau di situ hanya menghancurkan daripada ya ketaatan kita kepada Tuhan kita, maka keluar dari grup. Membahas di situ hanya tentang masalah mana mahasiswa yang paling cocok dijadikan istri kedua. Udah keluar saya. Ya. Nah ini lingkungan keluarga harus kita bangun. Ikhtar baitika qabla jaraka. Ikhtar jaraka qabla baitika. Pilihlah rumahmu yang dekat dengan tempat ibadah yang akan kau kerjakan. Nah kawan-kawan, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lingkungan ini perlu, ya, untuk menjaga apa? Kebaikan kita. Kita bukan orang baik, tapi dengan lingkungan yang baik kita insya Allah akan bisa berusaha menjadi orang baik. Nah, jadi alhamdulillah di OLBM ini pada rektor saya bukan pertama masuk di sini, ya, tapi kalau untuk acara seperti baru pertama. Ya, di Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi saya hampir sebulan sekali yang masuk di Fakultas Ekonomi, kajian dosen-dosen. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun datang saya belum ada dosen yang datang. Ya, biasalah, mungkin ada lagi mengajar, ada masih di jalan dan sebagainya. Alhamdulillah, paling tidak mereka mau ya duduk. Yang dibahas tak pada berat-berat. Yang paling tentang poligami ya kan. Nah, jadi orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lingkungan ini, ya. Jadi kawan-kawan, ya, para dosen, bangun lingkungan yang baik. Bangun lingkungan yang baik dengan kawan-kawan kita. Satu, mungkin di sini jurusan, dosen jurusan ini, jurusan ini dan sebagainya. Maka buat komunitas yang baik. Untuk apa? Menjaga kita. Kenapa? Karena terlalu banyak cobaan, godaan di luar sana. Apalagi kita yang kita ajari adalah mahasiswi. Saya pernah sempat jadi dosen. Ya, dosen, cuma hanya setengah bulan. Ku tengok begini, kenapa tak lambat aku jumpa sama mahasiswi di kuping. Terakhir ini dalam 3 awal aku itu. Terakhir muncul aku jadi dosen. Ya, kenapa? Karena godaan ustaz itu memang adalah perempuan paling besar. Ya, kalau ini dosen-dosen Bang Ade ini kali godaan mobil Pajero aja ini. Terbesarnya, godaan terbesarnya. Ya, kalau mahasiswa tidak ada lagi. Tapi kawan-kawan, ya, ini kita harus saling jaga, ingatkan. Kenapa? Karena besar godaan kita. Makanya saya kan guru saya kan di SMP. Ya, saya wajibkan seluruh kepada guru saya itu, ya termasuk saya, laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan, perempuan tak boleh bersalaman dengan laki-laki. Saya bilang, kenapa? Karena ya terlalu kuat ya setruman tangan kita ini, kita bersentuhan dengan lawan jenis kita. Aku nggak usah salam walaupun dia cantik tidak apa-apa. Tapi kalau yang sama jenis sama aku kita setruman. Ya. Jadi hati-hati kawan-kawan. Ya. Artinya kalaupun itu tidak diterapkan di sini, kita tahulah menjaga diri kita. Ya. Kapan tak masalah rumah tangga kita? Pasti ada masalah. Ya. Makanya kalau kita lihat, tengok, ya, angka perceraian labuan batu hampir nomor 2 tertinggi di
tahun. Berarti hampir 3 denda baru tiap hari. Kenapa Bapak sampaikan sama aku itu? Entah mau Ustaz menyelamatkan 1-2 orang. Apakah itu semuanya masalah ini? Tidak, tapi tingkat perselingkuhan yang tinggi. Ya, mohon maaf, apalagi kita sekarang bekerja ini kan hampir ya rata-rata pagi sampai sore. Yang laki-laki perempuan. Aku tetap malam sore aku sama yang kawan satu kampus itu sama dosen yang apa itu lah, joleknya orang ini. Iya lah, belum ada masalah, udah ada masalah. Kucing itu pun kalau sering dilihat lama-lama cantik. Iya kan? Kita masalah dengan istri, dengan suami di rumah, curhat dan sebagainya. Maka hati-hati, ya. Maka komunitas ini penting, termasuk komunitas dalam grup-grup kita. Yang sekarang ini kemarin Ramadan itu ada acara bukber alumni TK. Oh Tuhan, alumni TK udah bukber. Alumni SD, alumni SD pasti ketawa-ketawa. Kalau udah SMA, CLB kalah. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai ini merusak kita, karena laki-laki itu apa? Ketika hidupnya bertambah meningkat, maka bertambah bandel. Itu karakter laki-laki. Berbeda sama perempuan. Kalau perempuan itu ketika dia bandel meningkat taraf hidupnya. Ya, tengoklah Lisa Marlina. Agak bandel dia Pak. Ya, makanya dia sekarang jadi artis dadakan. Laki-laki bertambah kaya, bertambah bandel. Kalau dulu aku naik kereta tak pandai dia menengok perempuan lewat spion keretanya. Tapi kalau udah di atas mobil dia mulai menengok dari spion. Makanya kita pengen apa? Keberkahan ini Allah turunkan sama kita. Apa keberkahan itu? Bertambah Allah kasih tapi tidak menghancurkan kita. Ya. Ada orang rusak rumah tangganya di saat mereka masih sederhana hidupnya, jarang. Tapi kapan mulai hancur rumah tangga itu Bapak Ibu? Di saat sudah mulai meningkat ekonomi, keberkahan hilang. Maka mudah-mudahan kita ingin yang keberkahan ini kita diberikan oleh Allah dalam setiap dan apa yang dititipkan oleh Allah sama kita. Ya, yang kedua, yang ketiga, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, motivasi diri kita, motivasi diri kita untuk tetap menjalankan perintah Tuhan kita. Motivasi diri kita gimana caranya? Tengok orang sakit, hidup kita lama kan? Tak lama. Saya ini ceramah masuk kubur. Dosen ngajar masuk kubur. Bupati tanda tangan masuk kubur. Polisi raja masuk kubur. Tak lama kita ini. Orang dia hidup duit kubur juga. Semuanya. Maka perlu persiapan kita kawan-kawan. Ya perlu persiapan. Maka lihat orang sakit itu adalah cara untuk apa? Biar kita bisa bersyukur dengan apa yang hari ini Allah berikan sama kita. Betapa nikmat menghirup oksigen tanpa alat bantuan ini, nikmatnya luar biasa. Coba lihat kita kalau masuk ke apa? ICU namanya? ICU kan? Oh, masuk lagi kita ke situ tuh. Diam semua, tenang setenang-tenangnya. Suara di situ hanya 2, apa itu? Oke, cuma itu. Suara apa itu? Cuma suara itu terdengar di situ. Kita pun kalau saya masuk di situ seolah-olah dekat aja kita. Biar tahu kita betapa nikmat Tuhan ini, betapa besar yang sedang kita nikmati. Sehingga kita bersyukur, tidak terlalu rakus kita. Ingat, ketika kita berbuka puasa, coba lihat, ketika kita puasa kemarin, ya, ketika kita puasa kemarin, kalau sebelum berbuka semua kita pengen makan kan? Kolak pisang beli, buburnya beli, pakatnya beli, yang kemudian ayam penyetnya beli. Tapi begitu azan berkumandang sirine berbunyi, kita hanya ambil 1 gelas air putih, kita makan kurma atau sepotong daripada kue, kita makan.
ternyata sudah hilang semua dahaga dan lapar yang luar biasa tadi. Artinya apa? Kalau kita berusaha memasukkan yang halal ke dalam diri kita, maka cepat ternyata kenyangnya, cepat puasnya. Tapi kalau yang haram yang kau masukkan ke dalam perutmu, yakinlah kau akan terus bertambah haus dan akan terus bertambah lapar. Orang yang biasa memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, maka tidak akan pernah diberikan rasa kenyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita, ya, hati-hati kita. Jangan sompak. Nah, ini masing-masing yang kita punya cobaannya. Ustaz, ada juga cobaannya. Ada. Apa cobaannya? Diundang udah musola sana. Ustaz, Idul Fitri ya, siap. Kalau datang bupati, oh, Ustaz minta tolong Idul Fitri di lapangan. Oh, jelas. Ibu Ustaz bupati daripada musola. Nah, ini Ustaz cilaka ini. Maka kita pengen para guru-guru kita ini, ustaz-ustaz kita ini tetap seperti seekor singa. Singa itu di mana tinggal? Di hutan. Ya, biar apa? Aumannya tetap didengar. Ya, suaranya tetap menggema. Dan orang masih takut. Tapi kalau singa sudah masuk ke kebun binatang, aumannya hanya sekedar tontonan dan hanya sekedar tepuk tangan. Oh, ini singa, tapi orang tidak takut lagi. Artinya apa? Jangan kau mencari makan dari orang-orang yang ingin mengaturmu. Itulah kita harapkan para ulama kita di Ustaz. Biar apa? Jadi kontrol sosial bagi bupati, bagi pejabat, dia bisa tetap ngasih nasihat. Ya, tapi kalau udah dapat dari tiba-tiba tidak tahu, ada lagi. Ya. Jadi tetaplah para dai, para ustaz kita ini pengen kita apa? Dia tinggal di hutan rimba. Artinya dia tetap berdiri bersama umat agar aumannya tetap bisa menjadi kontrol sosial buat bangsa ini. Jangan sempat dia masuk ke kebun binatang. Coba lihat kalau dari kebun binatang tuh makannya sudah dikasih, minumnya pun sudah disediakan, tempat mandinya dibangunkan, maka aumannya ternyata tidak lagi sedahsyat ketika dia berada di tengah hutan. Jadi mohon izin Bapak Kapolres, Bapak-bapak polisi, Pak dosen, mohon izin. Memang begitulah tugas Ustaz. Dia sebagai pengingat, ya, bukan untuk menjelek-jelekan, tak boleh. Tapi itu apa? Mengingatkan. Biarlah mereka tetap bersama umat agar aumannya itu tetap berharga. Nanti kalau dia sudah berada di kebun binatang, umat pun ketika dia bersuara halah, karena tak dapat makan, itu makanya dia mengaum. Ya. Saya Ustaz sampai Pak Kapolres, ya, saya dari Toba. Nah, sama kita dari saya terdapat Tapanuli Utara. Ya, jadi saya termasuk apa namanya? Spesies yang dilindungi karena langka, ya, agak langka. Makanya saya asal dipanggil saudara Ustaz sampai lebih bangga saya itu. Kenapa? Karena memang kalau nasional ini bosan, pejabat banyak. Ya, kalau sampai itu cuma ini lah Pak, cuma satu ini ya Pak Coki. Ya. Jadi makanya agak dilindungi lah Pak insya Allah ini. Ya, karena dia langka. Ya, jadi orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, momentum halal kita hari ini, mari sama kita bersinergi pimpinan bawahan. Ya, pimpinan bawahan. Kau bawahan, laksanakan tugas pegang amanah yang diberikan kepadamu. Tidak perlu kau cari-cari nama, tidak perlu kau ceritakan aib orang lain kepada ini. Cukuplah mereka yang akan menilai siapa yang betul-betul ikhlas ingin memajukan kampus ini, siapa yang sebenarnya sekedar ingin mengambil manfaat dari kampus ini. Tak perlu pimpinan juga begitu, ya. Maka jadilah seorang pemimpin yang dirindukan oleh bawahannya. Kalaupun tadi dikatakan Pak Rektor kemudian ketua yayasan agak-agak kasar, biasa itu, ya. Cuma aja jangan jadi kebiasaan. Ya, karena ada masanya nanti, ya. Mudah-mudahan pelan-pelan bisa kita rubah. Bisa kita rubah. Kenapa? Karena terkadang ya mulut kita bisa untuk meminta maaf, tapi hati orang tak tahu kita apakah bisa memaafkan itu. Karena nanti kita tidak ingin menjadi orang-orang yang muflis di akhirat. Makanya saya mengajar kalau di sekolah, begitu tak selesai sama guru itu, saya panggil langsung saya kasih saya surat. Mohon izinnya saya tak bisa kerja sama dengan kau lagi. Daripada saya keluar bahasa yang tak bagus, daripada saya memaki-maki dia, daripada saya melaknat dia, yang mungkin kelak di akhirat akan harus saya bayar semua ucapan saya itu di hadapan Allah Subhanahu wa
Artinya apa? Bahwa perlu kita untuk memang berlatih. Kalau saya dulu awal-awal dari kepala sekolah memang buat kompromi juga, ya. Sampai guru yang saya tahu pun ada. Sampai anda laporkan saya ke polisi. Cuma yang saat itu polisi agak dekat sama aku, sekarang udah agak jauh. Ya, karena sering dia saya dulu, makanya agak jauh dari itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya kampus ini tetap maju, kemudian akur pada dosennya, pimpinannya bisa mengayomi seluruh ya karyawannya, Bapak Ibu dosen, ya, maka insya Allah kampus ini bisa melahirkan alumni-alumni yang bisa memberi manfaat buat masyarakat khususnya yang ada di Labuhan Batu ini. Ya, jadikan kampus kita ini kampus percontohan. Tadi sudah dijelaskan tagline-nya, ya, dari lokal menuju global. Ya, dari lokal menuju global. Kita tidak ingin sekedar berisi kepala mereka, tapi tidak punya adat dan punya akhlak. Maka kita para dosen jadilah contoh buat para murid-murid kita. Jadi contoh. Makanya saya kemarin ketika lebaran itu banyak protes di media sosial. Kenapa? Karena tak layaknya tontonkan di media sosial. Ambil THR lompat-lompat. Makanya tempat kemarin akhir Ramadan. Kenapa? Omong-omong 40, 120, 200 kilo pula-pulan lompat. Ambil THR itu. Se-Indonesia. Bukan goyang. Ya. Artinya hidup ini bukan sekedar halal haram, boleh tak boleh, tapi ada pertimbangan dalam kata-kata syariat, namanya ihsan. Apa itu? Pantas atau tidak pantas. Pekerjaan kita haram, tapi tidak pantas. Ya, pergi saya ke toko ke toko jual baju kaos. Habis itu minta sablon saya. Saya suruh tulis sablonnya di belakang. I love you. Saya pakai sholat Jumat. Haram itu saya pakai, tak haram. Tapi pantasnya itu saya pakai, tidak pantas. Ya. Nah, jadi kita begitu juga. Kita sudah jadi dosen. Ada orang yang ingin menjadikan kita sebagai contoh. Pertanyaannya, masih pantas nggak ini saya posting? Masih pantas nggak ini saya? Ya, lakukan sebagai seorang dosen di hadapan mahasiswa-mahasiswi saya. Sama dengan Ustaz, ya? Masih pantas nggak saya dengan berpakaian seperti ini? Tidak pantas. Ya kan Bu? Panggil suami pakai nama, boleh nggak? Dari kacamata saya tak ada salah. Cuma yang pertanyaannya pantas atau tak pantas? Masa mentang-mentang istrinya, suaminya S1 panggil nama? Oh deh. Wah, ada yang bulu ring-ring. Oh deh, sini kau dulu. Kenapa dia panggil nama sama aku? Iyalah. Ya. Namanya aku S3 ke S1, gaji itu lebih besar dari gajimu. Aku PNS, kau. Aku pegawai negeri, kau pegawai negeri. Iyalah, nanti ada anak kecil satu, kelas 1 SD, panggilnya istri, lakinya kayak biasa. Oh dia sini dulu deh. Anaknya kelas 1 kan udah paham. Apa katanya sama laki? Sama ayah. Apa lagi ini? Panggil istrimu ke dapur itu dia. Ya. Artinya apa? Itulah dia tadi. Bukan sekedar boleh tak boleh, halal haram, tapi sudah lebih kepada apa? Pantas atau tak pantas. Inilah yang menjadi kontrol kita. Kalau dalam bahasa itu yang dinamakan dengan, ya dalam bahasa agama itu yang dinamakan ihsan. Adab, karakter kalau dalam pendidikan kita, akhlak, adab. Itulah dia tadi yang harus menjadi ya perhatian kita, apalagi para aktivitas akademi yang ada di negeri ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh kepada para mahasiswanya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari sama keburukannya, apalagi dalam bimbingan skripsi. Ya, bimbingan skripsi. Masa bimbingan skripsinya di Hotel Platinum? Tidak betul itu ya kan? Dan ini hari ini kita sedang digaduhi dengan hal-hal seperti ini, ya kan? Ya, pelecehan-pelecehan yang luar biasa terjadi di negeri ini. Nah, ya, mulai dari ustaz melakukan, kemudian dosen, kemudian kemarin dokter pula, ya kan? Di UGM itu, seorang dokter, pasiennya, bahkan keluarga pasiennya menjadi korban. Allahu Akbar. Bahkan kemarin ini Pak Kapolres yang di NTB, ya, Kapolresnya menjadi pelaku pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Allahu Akbar. Ya, makanya agama yang akan mengontrol kita semuanya. Ya, agama. Kalau sistem yang dibangun itu semuanya masih bisa kita akali. Tapi ketika Tuhan ada bersama kita, ketika kita melihat bahwa ada Tuhan yang terus mengawasi
kita, maka disitulah kita akan terjaga dari semua keburukan ini. Saya rasa demikian. Mohon maaf kepada Ketua Yayasan dan juga Rektor ya atas penyampaian yang kurang pas. Kalau agak dari sini WA aja berhenti Bang. Yang WA aja berhenti ya. Tak usah pada di sini. Sampaikan. Yang Pak Kapolres juga gitu. Pak Kapolres izin bukan menggurui tapi sekedar menyampaikan keluh kesah. Artinya bahwa ya karena saya kebetulan tinggal di Jalan Sempurna. Itu sekarang pusat kepadatan Rantau Prapat. Ya kan? Karena mie gacoan di situ, mie Aceh di situ, SPBU di situ, kopi Aceh di situ, dan sekarang ada lagi di ujung sana sedikit Agam di situ, ya Sujuya di situ, pusat kepadatan. Makanya terasa sekali memang di situ. Ya, adanya bapak polisinya di situ, alhamdulillah ada. Cuma jadi tadi numpang foto 5 menit. Ya, kita ingin apa? Ya, coba jawab kalau sampaikan ini Pak nanti ke orang-orang lantas. Siapa yang pergi ke Polres Sarumpait aja kamu. Ya, artinya apa? Kita ini ya bapak-bapak ini ya bekerja memang sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan sehingga tidak menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak negatif. Terkadang bukan kita yang merasakan dampak negatif pekerjaan kita, tapi boleh jadi adalah anak cucu kita. Mereka yang menjadi korban dari keburukan yang kita kerjakan. Kenapa? Kita kasih mereka sesuatu yang bukan hak mereka. Jadi saya rasa demikian. Sekali lagi mohon maaf ya atas penyampaian yang kurang pas para dosen ya Bapak Ibu sekalian. Wabillahi